sebagai dasar negara. Jadi Pancasila dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara, kita tahu bahwa Pancasila ketika dilahirkan atau ketika dibentuk itu bersumberkan budaya bangsa dari Sabang sampai Merauke, adat istiadat yang ada di masyarakat Indonesia dan agama kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Itu adalah nilai-nilai yang diambil sebagai nilai dalam Pancasila. Sehingga pada saat ini ada banyak nilai-nilai atau budaya-budaya baru yang sengaja ingin merusak mental generasi muda, sehingga nilai moral yang ada dalam Pancasila itu diabaikan oleh generasi-generasi saat ini. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan keempat pagi hari ini. Yang pertama itu dinamika Pancasila sebagai dasar negara, itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama masa awal kemerdekaan, kemudian yang kedua pada Orde Lama, Orde Reformasi, kemudian ya Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pada awal kemerdekaan kita tahu bahwa pada masa-masa awal kemerdekaan dimanapun negara itu berada pasti mengalami pasang surut dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam mempertahankan ideologi negara, dalam mempertahankan dasar negara. Seperti kalian ketika menjalin hubungan dengan seseorang lah misalnya, ketika awal hubungan itu dibentuk, itu pasti ada godaan, pasti ada gangguan, ada yang mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput halaman rumah kita. Sama negara juga begitu, sama dasar negara juga begitu. Nah, gangguan-gangguan atau dinamika-dinamika Pancasila sebagai dasar negara, selama masa awal kemerdekaan ini pernah diupayakan, dilakukan oleh sekelompok orang untuk berupaya mengganti dasar negara. Misalnya ada pemberontakan PKI Madiun 1948, kan adalah salah satu dinamika ujian Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana Pancasila saat itu yang masih awal jadikan dasar negara, itu mendapat ujian dari pemberontakan PKI Madiun. Kemudian ada pemberontakan DITII, RMS, RRI Permesta, APRA, dan perubahan bentuk negara dari RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950. Ini adalah dinamika Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan. Jadi ada gangguan-gangguan, kemudian ada ada ujian-ujian yang dilakukan oleh orang-orang kita atau dari dalam negeri yang sengaja ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ini pada awal kemerdekaan. Kemudian pada masa Orde Lama 59, 66, pada masa ini demokrasinya adalah demokrasi terpimpin, jadi semua kebijakan, semua keputusan itu tersentral pada pemimpinnya, pada kecakapan pemimpinnya, pada kecerdasan pemimpinnya. Apa yang dikatakan pemimpin, apa yang dikatakan presiden, itu adalah sebuah kebijakan. Sehingga karena menggunakan demokrasi terpimpin, akhirnya itu adalah selera pemimpin, pada saat itu presiden. Berarti selera presiden.
presidennya mau kemana, Indonesia mau diapain, demokrasinya seperti apa, dasar negaranya seperti apa. Itu selera penguasa pada saat itu, yaitu tahun 59 sampai 66. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 pada masa Orde Lama, yaitu penetapan presiden seumur hidup. Jadi Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Jadi kalau seandainya tidak terjadi gerakan G30 SPKI, mungkin Presiden Soekarno akan berhenti menjadi presiden ketika beliau sudah tutup usia. Kemudian yang kedua, presiden karena menggunakan demokrasi terpimpin, apa kata presiden? DPR, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari DPR, DR, utusan daerah, dan gulungan. Dan MPRS ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, ini kan sudah menyalahi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Inilah penyimpangan dinamika Pancasila sebagai dasar negara mendapatkan ujiannya pada Orde Lama era Presiden Soekarno. Puncaknya adalah terjadinya gerakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit, yaitu ingin mendirikan negara komunis yang berkiblat pada Uni Soviet saat itu, yaitu ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Ini adalah puncak penyimpangan Pancasila sebagai dasar negara pada era Orde Lama, pada era demokrasi terpimpin. Kemudian pada Orde Baru, karena kudeta G30 SPKI itu gagal, maka semenjak kegagalan kudeta yang dilakukan oleh PKI, maka ada masa transisi pergantian kekuasaan dari era Soekarno ke era Soeharto, dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, ini di awal pembentukan Orde Baru ini, di awal pemerintahan Pak Harto menjadi presiden, itu misinya itu adalah menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, ini ada cerita harapan dari visi pemerintahan Soeharto. Dan kita tahu bahwa manusia ya, itu di 10 tahun awal, itu biasanya ketika kita berpuasa itu masih lurus-lurus saja. 10 tahun kedua itu biasanya ya setengah-setengah, 10 tahun ketiga itu melencengnya kemana-mana. Itu manusiawi banget ya. Jadi pada awal-awal Presiden Soeharto memimpin itu membawa secerca harapan untuk berubahnya orientasi kepemimpinan dari terpimpin menjadi demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi kenyataannya pada era Orde Baru ada yang namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yaitu tafsir dari nilai-nilai Pancasila atau butir-butir yang ada dalam P4 menurut era setelah Orde Baru itu digunakan sebagai doktrin penguasa untuk membenarkan semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa saat itu. Jadi masyarakat, pelajar, mahasiswa itu dicekokin dengan penataran P4. Itu sebenarnya visinya bagus, karena kita masyarakat Indonesia
disuruh memahami tafsir dari nilai-nilai Pancasila yang ditafsirkan oleh pada saat itu namanya BP7. Nah, jadi BP7 mengeluarkan P4. P4 itu adalah tafsir dari sila-sila Pancasila. Misalnya sila 1 itu ada 7 butir dan lain sebagainya. Itu membawa cesta harapan pada awal-awal pemerintahan Orde Baru. Karena pada masa pemerintahan Orde Baru ini, pembangunan itu gencar dilakukan. Jadi ada perencanaan pembangunan yang dikatakan repelita, nanti diimplementasikan dengan namanya pelita, dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara. Jadi rencana pembangunan 5 tahun, pembangunan 5 tahun, dan itu program repelita itu tertuang dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ini sebenarnya bagus konsepnya, tetapi pada saat itu anggota dewan hanya stempel penguasa. Di anggota dewan tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk menjadi kontrol dari apa yang dilakukan oleh penguasa saat itu. Jadi kesalahan itu tidak murni pada pemilih presiden, tetapi ada juga pada anggota dewan karena tidak mampu menjadi alat kontrol kekuasaan pada Orde Baru. Sehingga banyak terjadi korupsi ya pada Orde Baru, penyelewengan yang dilakukan. Semuanya serba Jakarta sentris. Semuanya terpusat di Jakarta. Apa kata Jakarta itu harus dilakukan oleh gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Sehingga dampaknya pembangunan itu tidak merata, kemudian pembangunan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Itu yang terjadi pada Orde Baru. Kemudian pada masa reformasi, dikatakan pada masa ini Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan. Artinya tidak ada pemberontakan seperti pada pemberontakan PKI Madiun, PKI G13 PKI, dan sebagainya. Tetapi keinginan Pancasila diganti dengan ideologi lain itu dilakukan dengan tindakan-tindakan yang radikal, yaitu contohnya dilakukan dengan terorisme, kemudian dilakukan dengan organisasi-organisasi yang terstruktur dibandingkan zaman dahulu kala, misalnya HTI dan sebagainya, itu lebih terstruktur. Maaf Pak, sepertinya ada yang mau masuk Pak. Oh ya. Ini udah ya, si Andrea Yulatifani udah masuk. Nah, pada era reformasi, dinamika Pancasila sebagai dasar negara itu lebih dihadapkan pada kondisi sosial kemasyarakatan. Artinya lebih pada kehidupan real di masyarakat. Perilaku masyarakat, budaya masyarakat, ini pada masa reformasi. Jadi bukan lagi pemberontakan, tetapi sekarang saat ini lebih pada kondisi real masyarakat kita yang lebih cenderung bangga terhadap budaya luar negeri, lebih bangga terhadap teknologi luar negeri, lebih mencintai produk luar negeri. Ini adalah Pancasila sebagai dasar negara, karena nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan oleh bangsa Indonesia, tidak hanya masyarakatnya, tetapi pemimpinnya juga. Ini pada masa reformasi.
Oke, saya absen dulu ya, nanti dalam lewat. Udah hadir semua kan? Sudah harusnya, Pak. Saya ada 30, berarti sudah lengkap. 31 kan saya lengkap. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara ya. Tantangan yang muncul pada saat ini itu misalnya adalah derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus nilai-nilai Pancasila. Terutama untuk anak-anak muda itu biasanya cenderung hedonisme, cenderung pragmatisme. Jadi hidup yang berkemewah-mewahan, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan, karena mungkin pergaulan, ini adalah tantangan saat ini yang muncul pada generasi muda. Jadi budaya-budaya hedon itu sangat luar biasa sekali mengancam nilai-nilai Pancasila. Nilai kesederhanaan itu sekarang susah kita lihat jika kita berada di lingkungan perkotaan. Walaupun itu tidak semuanya, tetapi mayoritas generasi muda itu sudah mulai terpapar yang namanya paham pragmatisme dan hedonisme. Semuanya dianggap pragmatis, semuanya dianggap hedonisme. Tetapi ini juga tidak salah generasi muda, karena lingkungan itulah yang membentuk kenapa generasi saat ini bertindak seperti itu. Misalnya, ketika kalian sebentar lagi
1 tahun lagi sudah ditempatkan kepada kementerian, lembaga, dan sebagainya, maka ukuran masyarakat sekitar kalian itu adalah ukuran materi. Apa yang kalian bisa tunjukkan kepada lingkungan sekitar. Kalau kalian misalnya pulang kampung kemudian naik bis, maka akan sindiran, kemudian tanggapan dari lingkungan sekitar kalian itu akan berupa tanggapan yang negatif. Kuliah saja di Setan, kuliah saja di sini, kerjanya di sana, tetapi buktinya nggak ada. Itu lingkungan yang membentuk budaya-budaya hedonisme itu menjadi lebih penting pada generasi saat ini. Terutama di libur-libur lebaran, libur-libur yang panjang itu. Makanya kenapa ketika orang-orang kaum urban itu kalau mudik selalu ingin menunjukkan keberhasilan dia, karena memang lingkungan yang membentuk. Sebenarnya kadang-kadang kita juga tidak ingin melakukan itu gitu ya, karena memang tidak sesuai dengan hati nurani, tetapi kadang-kadang kita tidak kuat sama lingkungan sekitar. Inilah yang menjadi persoalan. Kita harus bisa merubah lingkungan di mana kita tinggal, sehingga budaya-budaya pragmatisme, hedonisme itu tidak berada dalam hati nurani kita sebagai generasi muda. Tetapi sederhana itu tidak kita pandang sebagai sederhana pada umumnya ya. Karena sederhana A, B, C itu berbeda. Ketika kalian nanti menjadi pejabat, sederhana pejabat itu ya berbeda dengan sederhananya rakyat biasa. Karena itu ada standar ukurnya kesederhanaan. Kemudian yang kedua, tantangan Pancasila sebagai dasar negara bahwa Pancasila itu adalah sebagai benteng moral bagi generasi penerus bangsa, bagi bangsa Indonesia secara umum, terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara yang merongrong nilai-nilai atau kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan Pancasila itu. Dalam kehidupan agama, di lingkungan sekitar kita, itu banyak orang yang katanya beragama, tetapi tidak melakukan pengamalan ibadah menurut agamanya. Ada yang mengatakan saya itu ateis, saya itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Ini adalah tantangan Pancasila, bagaimana generasi muda, bagaimana bangsa Indonesia menyikapi unsur-unsur yang menggerus nilai-nilai bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama. Artinya masyarakat Indonesia itu yakin terhadap keberadaan Tuhan. Nah, diimplementasikan dalam kebebasan memeluk agama yang 6 plus kepercayaan. Kemudian budaya, bagaimana masyarakat Indonesia itu menjunjung tinggi nilai budaya-budaya lokal. Karena budaya lokal itu akan menjadi khasanah atau istilahnya akan menjadi penambah budaya bangsa, memperkaya budaya bangsa. Budaya-budaya yang berbeda jika dilestarikan itu kan memperkaya budaya bangsa. Nah, sekarang budaya-budaya lokal, budaya-budaya bangsa kita itu sudah mulai tergerus oleh adanya budaya asing. Ya kalau budaya itu sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, silakan. Contohnya adalah tentang pakaian, cara berpakaian,
Kalau jas itu kan bukan budaya kita, itu kan bagus, silahkan digunakan. Yang seolah-olah jas itu kan menjadi budaya bangsa kita, padahal kan bukan. Tapi budaya cara berpakaian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, itu ya jangan, karena Pancasila itu seperti filter. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu filter bagaimana kita menyaring budaya-budaya yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Kemudian ekonomi. Kita tahu bahwa paham ekonomi kita itu adalah ekonomi kerakyatan. Kebijakan pemerintah dalam hal ekonomi itu selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang nanti bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi bukan untuk segelintir orang, kelompok orang atau kelompok tertentu, tidak, tetapi berorientasi kepada keadilan sosial yang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu ekonomi. Politik juga sama. Masyarakat Indonesia itu mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Walaupun realitanya untuk dipilih itu perlu biaya. Karena politik kita berbiaya tinggi, sehingga tidak semua orang memiliki kesempatan untuk dipilih. Kalau memilih semuanya bisa. Kehidupan sosial masyarakat, bagaimana kita hidup rukun dengan tetangga, bagaimana kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, ada kesetakawanan sosial dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kehidupan berbangsa bernegara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Ini harus tetap kita pegang. Nah, tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang melanda bangsa Indonesia saat ini bisa dilihat dari segi kehidupan masyarakat. Ya. Yang pertama, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi karena ada perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat dan termasuk digulirkannya otonomi daerah. Jadi dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu kan ada perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat. Dari yang dulu Jakarta sentris, sekarang ada raja-raja kecil di daerah. Ada namanya gubernur, ada yang namanya bupati, yang kadang-kadang ketika ada otonomi itu ternyata ada dinasti-dinasti baru penguasa-penguasa daerah. Jadi ada satu wilayah yang ketika nanti suaminya sudah berhenti menjadi gubernur, digantiin istrinya, gantiin anaknya. Ini adalah membentuk suatu dinasti kekuasaan baru, sehingga berdampak pada rasa ketidakpuasan masyarakat. Jadi masyarakat itu merasa galau, istilah anak muda sekarang. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, harusnya untuk pemimpin di wilayah atau di daerah itu harus memberikan contoh, jangan ada dinasti-dinasti atau kerajaan kecil baru. Ketika suaminya sudah selesai, ya sudahlah, ganti orang lain. Jangan ganti suami istrinya, ganti anaknya. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Dampaknya adalah ketika otonomi itu digulirkan, maka pembangunan bukan bertambah lebih cepat, tetapi korupsi malah lebih berjamaah di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di area publik ya, bahwa banyak aparatur pemerintah baik sipil maupun militer kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Berita terbaru untuk area militer banyak yang terpapar LGBT, dari Prada sampai Letpol
kalangan militer itu menganut LGBT. Itu kan mencerminkan ada penyimpangan dan itu tidak sesuai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian belum lama ini ada kasus di daerah Banten, ketua DPR di Lebak meninggal bersama perempuan, gantikan PLT, PLT-nya juga sama digerebek sama perempuan lain. Itu adalah ranah publik yang dipertontonkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kurang baik, sehingga bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu ditanamkan kepada para pemimpin bangsa. Karena bagaimanapun juga, apa yang dikerjakan oleh pemimpin Indonesia itu secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakatnya tentang sesuatu yang dia lakukan. Kalau dia melakukan baik, maka keteladanan kebaikan. Kalau dia melakukan sebuah kegiatan yang kurang baik, maka pembelajaran yang dia lakukan kepada masyarakat, terutama pada audiennya atau konstituennya, itu adalah pembelajaran yang kurang baik. Itu tantangan-tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang melanda bangsa ini. Belum lagi kalau kita melihat para koruptor itu kalau diborgol tangannya oleh KPK malah senyum, malah ketawa, malah melambaikan tangan. Itu kan etika moral mereka terhadap empati masyarakat yang mengalami kekurangan itu sangat kurang sekali. Kemudian dampak positifnya dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, bahwa masyarakat itu menjadi lebih kreatif. Jadi dengan adanya kebebasan yang diberikan, kemudian dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemimpinnya, itu masyarakat itu kreatif. Misalnya, bagaimana masyarakat itu melakukan kegiatan moral untuk mencegah terjadinya sesuatu yang negatif. Misalnya ada di suatu wilayah, ketika orang naik motor di trotoar itu diberhentikan. Itu adalah contoh kegiatan masyarakat yang kreatif yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang dilakukan oleh sekelompok orang. Tapi dampak negatifnya itu ada pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, dan lain sebagainya. Kalau pergaulan bebas, nggak usah saya jelaskan, mungkin sudah kalian tahulah sekitar kiri kanan kamu, bagaimana mereka selalu menyalahkan kerbau, padahal kerbau itu tidak salah ya. Kerbau kumpul kok disalahkan, gitu kan. Kalau kerbau kumpul itu kan nggak salah, yang salah itu kan manusianya. Gitu kan. Kemudian pola komunikasi yang tidak beretika, bagaimana kamu memanggil orang yang lebih tua, memanggil orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan lawan jenis, berkomunikasi dengan bapak ibu pengajar kalian, itu kan ada etikanya. Tetapi generasi muda, kalau kalian saya rasa enggak, kalian ketika berkomunikasi dengan saya, PJ kalian itu luar biasa banget, kan? Itu sangat menjunjung tinggi nilai etika gitu. Tetapi di wilayah-wilayah lain atau kelompok-kelompok tertentu, etika komunikasi itu sudah lugu-lugu gitu. Itu kan tidak mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara yang diimplementasi dalam bentuk komunikasi. Kan ada aturannya bagaimana menyapa kepada orang yang lebih tua, begitu juga yang tua menyapa ke yang lebih muda. Itu ada etikanya dalam pergaulan bermasyarakat.
Kemudian tantangan pada orde reformasi atau era reformasi, muncullah konflik di beberapa daerah. Biasanya itu adalah konflik kepentingan yang biasanya berawal dari pembagian kue ekonomi yang tidak merata hingga menimbulkan konflik-konflik di beberapa daerah. Namanya kue pembangunan jika tidak merata itu bisa memunculkan beberapa aksi yang menimbulkan kerusuhan. Kemudian tawuran antar pelajar, ini di perkotaan sudah terlalu sering kita dengarkan. Kemudian kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, ini disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap keadilan yang diberikan oleh penguasa, oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi akhirnya masyarakat main hakim sendiri. Kemudian yang keempat, perkembangan dunia yang cepat dan mendasar. Dan yang kelima, berpacunya perkembangan bangsa-bangsa. Ini tantangan orde reformasi. Jika tantangan ini tidak kita sikapi, maka yang ada kita terbawa pada arus yang menjerumuskan bangsa Indonesia kepada hal-hal yang negatif. Kita tahu bahwa kayak pergaulan bebas itu walaupun dulu ada, tapi tidak separah saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, anak-anak kecil sudah bisa mengakses situs-situs yang tidak sesuai umurnya, yang kurang pas dia lihat. Karena memang perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Itu tantangan pada orde reformasi. Kemudian esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensinya menurut Mahfud MD, bahwa Pancasila itu sebagai penuntun dari pembuat kebijakan negara. Jadi pembuat kebijakan negara itu kan ada dua, yaitu pemerintah, eksekutif, dan legislatif. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ketika diimplementasikan dalam kebijakan negara itu mampu tetap menjaga keutuhan bangsa negara. Jika kebijakan itu dibuat tetapi malah mengancam integrasi dan keutuhan bangsa, maka seyogianya kebijakan itu dicabut oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian oleh Dewan Perwakilan Rakyat, itu harus didasarkan pada pembangunan demokrasi. Jadi harus tetap menjaga, tetap mengutamakan yang namanya partisipasi masyarakat, mendengarkan kemauan rakyat, karena kita tahu bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi suara rakyat itu harus kita dengarkan. Kemudian kita juga harus menjunjung tinggi hukum. Jadi ketika kita sudah mendengarkan suara rakyat, aspirasi masyarakat, ya kita dengarkan dan itu sudah secara mayoritas itu mendukung dan menerima, maka jika ada sebagian kecil masyarakat tidak menerima kebijakan tersebut dan melakukan perlawanan sehingga merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum, maka hukum itu harus bertindak. Tetapi kalau hanya menyampaikan pendapat di muka umum, demonstrasi tetapi tidak merusak, itu diperbolehkan karena berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang. Maka
yang dilarang adalah menyampaikan pendapat dengan merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila itu harus mampu membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya membangun suatu keadilan yang bersendikan, yang bisa menyentuh pada nilai-nilai lahiriah, batiniah masyarakat Indonesia. Secara fisik, secara ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, itu mereka merasa tercukupi keadilan. Begitu juga rasa keadilan yang disampaikan, yang dilakukan oleh pemerintah, itu mereka bisa rasakan. Tetapi kalau hanya keadilan bersifat jasmania, itu hanya semu belaka, tidak seimbang. Karena keadilan sosial itu keadilan jasmaniah dan rohaniah, dua-duanya. Kemudian yang keempat, bahwa kebijakan negara harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Jadi kebijakan negara itu tidak boleh bertentangan dengan salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dan selain itu harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat itu menyinggung salah satu agama dan malah menyengsarakan kehidupan manusia. Jadi ketika kita melakukan pembangunan, harusnya nilai-nilai kemanusiaan tetap kita junjung tinggi dan pembangunan itu bisa memanusiakan manusia. Artinya bisa mengangkat derajat manusia, bukan malah menyengsarakan manusia yang mendapatkan pembangunan itu. Jadi kalau pembangunan itu malah menyengsarakan, harus dicari pokok persoalannya apa, salahnya di mana, letak kekeliruannya ada di mana, dan itu dilakukan revisi. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama itu sebagai sumber tertib hukum, ya, bahwa Pancasila merupakan asas kerohanian hukum yang ada di Indonesia. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Kemudian yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila itu merupakan ruh dari Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, merupakan cita-cita hukum bagi dasar negara, bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, mengandung norma yang merupakan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah, penyelenggara negara untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi penyelenggara negara itu ketika menjalankan amanat rakyat yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka dia harus tetap memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur. Yang kelima, sebagai sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 45 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Ini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, ya. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan kelembagaan itu bagaimana membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Bagaimana negara itu membentuk struktur, membentuk lembaga dari pusat sampai daerah. Kemudian setelah lembaga, struktur itu terbentuk, bagaimana struktur dan lembaga itu
menyelenggarakan tugas kenegaraannya. Nah, ketika menjalankan, ketika membentuk, itu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi bagaimana presiden, lembaga kepresidenan, kemudian departemen-departemen, kemudian gubernur, provinsi, kabupaten, wali kota madya dan sebagainya itu dibentuk menurut negara modern. Tetapi pengimplementasiannya ketika mereka sudah menduduki jabatan-jabatan di wilayah itu, pengimplementasiannya harus tetap memegang nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai nanti presiden untuk kepentingan sendiri, wali kota untuk kepentingan sendiri, bupati untuk kepentingan sendiri. Maka tujuan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat itu bisa tidak tercapai. Karena ketika struktur lembaga itu dibentuk dan lembaga struktur itu diisi oleh penyelenggara negara, itu kan semuanya untuk kepentingan nasional yang bermuara pada masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Untuk pendekatan sumber daya manusia, itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan, orang-orang yang diberi kepercayaan oleh negara, yaitu aparatur negara termasuk kalian, bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Bagaimana kedisiplinannya, bagaimana pelaksanaan tugasnya, bagaimana tanggung jawabnya, apakah tugas tanggung jawab itu memang dia laksanakan untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai kalian yang diberikan amanat akan menjadi gayus-gayus tambunan. Karena pajak yang kalian pungut, karena kalian kan termasuk nanti kebanyakan kan ditempatkan di perpajakan. Pajak yang dipungut dari masyarakat itu akan digunakan pembangunan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat, untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sehingga jika ada aparatur negara yang melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, maka tindakan-tindakan itu bertentangan atau sebagai bentuk pembangkangan terhadap implementasi kepentingan rakyat. Dia hanya mengedepankan kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak hanya aparatur negara yang bertanggung jawab, tetapi masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Bagaimana masyarakat swasta ini ikut juga membangun kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kalau semuanya hanya dibebankan kepada pemerintah, pemerintah kan tidak mampu 100%. Harus ada partner yang namanya masyarakat. Masyarakat bisnis, masyarakat swasta. Ini harus ikut berperan. Karena apapun yang dilakukan pemerintah ketika tidak didukung oleh golongan swasta, ya percuma. Begitu juga swasta. Ketika tidak dilindungi oleh undang-undang yang dibuat atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, juga mengalami ketimbangan dan kebingungan. Jadi pendekatan sumber daya manusia selain dari aparatur sipil negara, aparatur negara atau orang-orang yang menjalankan apa yang diamanatkan oleh negara, tetapi masyarakat juga harus ikut berperan.
masyarakat bagaimana menjaga apa yang telah dilakukan oleh aparatur negara. Ketika aparatur negara membuat suatu undang-undang, bagaimana undang-undang itu ditaati. Ketika pemerintah membangun sebuah fasilitas umum, bagaimana masyarakat itu ikut menjaga. Ketika pemerintah membuat suatu undang-undang, bagaimana masyarakat bisnis itu ikut menerjemahkan undang-undang tersebut. Misalnya masalah AMDAL, bagaimana masyarakat bisnis ini ikut mematuhi AMDAL yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bukan lewat belakang. Zaman sekarang yang namanya lewat belakang. Kemudian hubungan Pancasila dengan demokrasi, dengan proklamasi. Proklamasi itu adalah suatu pernyataan tertinggi dari suatu bangsa, baik ke dalam maupun keluar. Jadi ke dalam dulu menyatakan bahwa meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa kita ini bisa mampu mengurus negara ini, bisa memajukan negara ini. Jadi setelah meyakinkan masyarakatnya, baru meyakinkan masyarakat luar. Karena proklamasi itu kan ada dua, meyakinkan masyarakat intern suatu bangsa, suatu negara itu, dan meyakinkan kepada negara-negara lain bahwa suatu negara itu berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, hubungan Pancasila dengan proklamasi, bahwa kemerdekaan dalam bagian ketiga menunjukkan proklamasi dengan pembentukan suatu rangkaian yang tidak dapat disahkan. Karena itu tadi pernyataan ke masyarakat, ke bangsa Indonesia, bahwa kita memiliki kemampuan yang sama untuk menata bangsa Indonesia. Jika tidak ada proklamasi, maka kemampuan atau meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita mampu untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan negara itu tidak bisa dilakukan. Maka harus ada proklamasi dulu. Tidak ada proklamasi, baru ini loh kita mampu untuk menyelenggarakan kenegaraan, menyelenggarakan tata negara yang sesuai dengan yang kita inginkan, mampu untuk mensejahterakan umat dan lain sebagainya. Kemudian setelah adanya proklamasi, maka pada tanggal 18 Agustus 45 ditetapkannya Undang-Undang Dasar 45, Presiden Wakil Presiden, yang merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Karena suatu negara yang dibentuk itu harus mempunyai susunan pemerintahan, maka harus ada presiden, wakil presiden, kemudian harus punya dasar negara, maka disahkanlah Undang-Undang Dasar 45. Hal yang pertama itu di pembukaan itu sudah ada keinginan yang ingin dicapai, maka keinginan yang ingin dicapai itu kan perlu dasarnya, perlu penuntunnya, perlu orang-orang yang ingin mengisi pembangunan. Harus ada aparatur negara yang memimpin agar tujuan proklamasi itu bisa dilakukan. Maka harus ada presiden, wakil presiden. Nanti wakil presiden, presiden dan wakil presiden itu membentuk struktur. Yang ketiga, merupakan pernyataan kemerdekaan yang dirinci dari adanya cita-cita luhur. Itu adanya tujuan cita-cita negara. Cita-cita negara di mereka sudah merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Dan yang keempat, bahwa pembukaan dan proklamasi itu memberikan terhadap dilaksanakan proklamasi, penegasan proklamasi, dan pertanggungjawaban proklamasi. Jadi intinya Pancasila dengan proklamasi itu hubungannya bahwa pada tanggal 17 Agustus kita itu adalah bangsa dan negara yang merdeka. Kemudian setelah tanggal 17 Agustus 45 kita dinyatakan sebagai
negara yang merdeka, maka kedudukan kita memiliki derajat yang sama dengan negara lain. Dan untuk mengisi proklamasi, yaitu berupa kemerdekaan yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 45, maka perlu pertanggungjawaban orang-orang untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Harus ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Indonesia merdeka, yaitu presiden, wakil presiden, DPR, dan lain sebagainya. Ini kan pelaksana. Inilah yang mempertanggungjawabkan kemerdekaan 17 Agustus dalam pelaksananya, dalam implementasinya. Kalau tidak ada orang yang memimpin, ya Indonesia sebagai negara merdeka hanya omong kosong doang, karena dinyatakan merdeka itu jika ada pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat itu kan harus ada presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Ya kalau zaman dulu ya, bahwa tanggal 17 Agustus itu diproklamirkan. Tanggal 17 Agustus itu kita menyatakan kemerdekaannya untuk agar diakui oleh bangsa Indonesia sendiri, diakui oleh negara lain. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab pada pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 45, yaitu Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Itu saat itu, tetapi untuk saat ini, arti saat ini, pertanggungjawaban proklamasi 17 Agustus 45 adalah orang-orang yang ada di kepemerintahan yang melakukan pembangunan untuk mengisi proklamasi yang menyatakan kemerdekaan tahun 17 tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi tidak hanya sekedar bahwa 17 Agustus 45 itu Indonesia merdeka, yang bertanggung jawab itu bangsa Indonesia atas yang diproklamirkan Soekarno-Hatta. Enggak seperti itu. Itu zaman itu. Kalau sekarang ya meluas hubungannya. Kemudian penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara 45 bahwa Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai start fundamental nol. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikristalisasikan dalam bentuk wujud-wujud pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang keempat, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Nilai 1, pasal 28E, ayat 1, pasal 29, dan pasal lainnya. Nilai sila kedua itu dijabarkan dalam pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1, dan lain sebagainya. Terus silakan nanti dibaca sendiri. Nah, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik. Yang pertama, sektor suprastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga pemerintah, itu legislatif, itu yudikatif, karena kita menganut trias politika, yang baik dari pusat maupun pemerintah daerah, ini mampu menjabarkan tujuan negara, mampu menjabarkan asas kedaulatan rakyat. Jadi harus merupakan implementasi kedaulatan rakyat, struktur politik negara. Jadi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah atau sampai RT itu merupakan cerminan asas kedaulatan rakyat. Artinya orang-orang yang dipilih rakyat itu setiap 5 tahun sekali itu dilakukan pemilihan kembali, dan itu merupakan cerminan keinginan rakyat. Jadi setiap 5 tahun presiden, wakil presiden itu kan diganti, itu kan kedaulatan rakyat, keinginan rakyat. Siapa 5 tahun orang yang akan memimpin Indonesia, siapa 5 tahun lagi yang akan memimpin provinsi A, provinsi B, dan sebagainya. Kemudian sektor masyarakat.
bagaimana masyarakat itu mampu memberikan masukan-masukan yang positif kepada suprastruktur politik. Bagaimana kelompok, organisasi, lembaga swadaya masyarakat mampu memberikan masukan kepada lembaga negara sehingga menghasilkan kebijakan publik yang memang berorientasi pada kepentingan umum. Jadi masyarakat memberikan masukan, pemerintah meminta masukan atau membuka partisipasi umum agar masyarakat mampu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Contohnya kayak Undang-Undang Omnibus Law itu kan pemerintah meminta masukan dari masyarakat. Nah, masyarakat memberikan masukan. Ini seperti itulah kebijakan politiknya. Jadi ada saling memerlukan. Pemerintah memerlukan masukan dari masyarakat, masyarakat menyampaikan pendapat kepada pemerintah, pada lembaga pemerintahan, dan lembaga pemerintahan. Bidang ekonomi, bahwa perekonomian Indonesia dalam Undang-Undang 45 diatur dalam pasal 33. Jadi semua kekayaan negara itu akan digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Apapun yang dimiliki oleh negara itu, semuanya berorientasi kepada rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pajak itu kan dari rakyat. Sebenarnya untuk siapa? Ya untuk rakyat juga. Makanya kalau bagi orang-orang yang tidak taat bayar pajak, ya seharusnya ya nggak usah dibangun daerah wilayah itu. Jadi pemerintah juga harus mampu memetakan wilayah mana nih yang aspirasi perpajakannya kurang. Ya berarti pembangunannya saja dikurangi. Kan ada skala prioritas. Kemudian bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya itu harus dikembangkan kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara dengan menekankan rasa kebersamaan, ketolongan, dan lain sebagainya. Kemudian bidang hankam, kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan tanggung jawab kita bersama. Jadi ketika ada kekacauan atau ada gangguan keamanan, itu tidak hanya TNI Polri, tetapi peran masyarakat itu diperlukan. Kemudian esensi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara berarti sebagai sendi-sendi ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, Pancasila adalah suatu dasar pasar bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Kita disatukan oleh nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat kita, kemudian digali, disaripatikan menjadi Pancasila. Inilah pemersatu, bukan mengedepankan perbedaan, tetapi perbedaan itu dijadikan penguat pemersatu bangsa yang didasari pada dasar negara, yaitu Pancasila. Yang ketiga, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, urgensinya sebagai pedoman para pejabat publik dalam penyelenggaraan negara, sehingga mereka tidak kehilangan arah ketika mau menentukan sebuah kebijakan. Jadi jika sebuah kebijakan itu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, maka saya yakin kebijakan yang dilakukan itu selalu berorientasi pada kepentingan. Yang kedua, bagaimana partisipasi masyarakat itu selalu didengarkan oleh lembaga-lembaga negara, sehingga proses pembangunan dalam berbagai sendi kehidupan itu benar-benar bisa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi artinya ketika pembangunan itu dilakukan, harus mengedepankan budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal. Harus menghargai adat istiadat wilayah tersebut. Yang ketiga,
cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan kameranya dihidupkan. Kalau tadi kan pada yang ngumpet, pada ngopi, pada tiduran. Sekarang dihidupkan. Oke, Pak. Di zaman nama saya Rizky Adi Junara, Pak. Rizky Adi Junara. Silakan. Di zaman globalisasi sekarang itu banyak anak-anak atau pemuda-pemuda bergaya hidup hedonisme ya. Misal mereka menginginkan HP untuk kebutuhan pribadi, misalnya main game atau hal-hal lainnya yang menjadikan mereka lupa akan kewajiban sebagai penerus bangsa. Hedonisme sebenarnya tidak masalah asalkan tidak berlebihan, mengingat mungkin hedonisme bisa mendongkrak ekonomi. Jadi, apa pendapat kalian tentang gaya hedonisme yang sekarang merebak di kalangan masyarakat? Apakah harus dikurangi atau dicegah? Itu, Pak. Ya, oke, terima kasih Rizky Adi Junara. Silakan untuk generasi muda yang memiliki HP bagus. Kan? Kalau saya kan HP-nya jadul. Silakan generasi milenial yang HP-nya luar biasa. Ada yang dari Pak Di Samsul, ada yang dari Apple yang dikit oleh Ulet. Ya, silakan. Bagaimana menurut kalian gaya hedonisme itu? Apakah perlu? Silakan tanggapannya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Jaki Julkornain. Ya, kalau menurut saya tergantung kita lihat hedonismenya itu dari aspek apa. Kalau misalnya dari aspek sosial dan budaya, tentu saja kita nggak bisa nerapin itu. Soalnya dari itu juga udah menyimpang jauh dari budaya bangsa Indonesia. Tapi kalau dilihat dari aspek ekonomi, hedonisme itu ada sisi positifnya. Ya benar tadi, dengan masyarakat yang bersifat konsumtif itu pasti yang pertama menumbuhkan semangat kerja masyarakat untuk cari uang. Kan kalau beli barang-barang HP yang baru butuh kerja keras. Nah itu mungkin bisa menumbuhkan sifat kerja keras itu. Yang kedua juga benar tadi katanya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat karena semakin cepat uang itu berputar di masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak, tanggapan dari saya, Pak. Ya, terima kasih Saudara Jaki Julkornain. Ada yang mau berpendapat? Biasanya perempuan ini. Ya, silakan kaum hawa. Ya, silakan kaum hawa. Hawanisti. Kayaknya perlu ditunjuk nih. Yang perempuan. Clementine Scania. Silakan nomor absen 10 berpendapat. Halo? Scania. Kemana Scania? Tidur? Toilet? Atau pergi? Karena kan kameranya dimatiin. Biasanya kan begitu kalau seminar itu. Kameranya dimatiin, laptop dinyalain, kita kabur. Ya, Pak. Ya, silahkan. Tanggapan kamu atas pertanyaan dari Rizky Adi Junara mengenai gaya hedonisme. Hedonisme berarti yang menghambur-hamburkan itu ya, Pak? Ayo, silahkan. Saya sih nggak setuju ya, Pak. Itu kan berarti tidak
pada porsinya. Seharusnya kan yang cukup-cukup aja gitu, Pak. Seharusnya kan ini kan mengutamakan kepuasan diri sendiri gitu, Pak. Jadi meninggalkan kepentingan bersama dan kurang peduli dengan yang lain yang masih ada yang belum cukup gitu. Oke, lanjut. Apalagi ya, Pak? Cukup. Iya, Pak, segitu aja, Pak. Segitu aja. Oke ya, memang hedonisme itu dikatakan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Memang kalau dari sisi kita lihat ya, dari dua sisi. Hedonisme itu bisa meningkatkan kinerja kita. Karena apa yang kita inginkan gitu kan. Kalau kita menginginkan sesuatu barang yang mewah gitu kan, kita harus bekerja keras meningkatkan etos kerja. Ketika kita melakukan kinerja yang luar biasa banget, luar biasa hebat, maka otomatis roda perputaran ekonomi kan berputar, roda ekonomi kan berjalan, sehingga ada permintaan, ada penawaran, hukum ekonomi berjalan. Sehingga ekonomi mengalami kenaikan. Karena ada permintaan dan penawaran. Itu dari satu sisi. Tetapi di sisi lain, bahwa budaya hedonisme dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila jika satu barang yang kita beli itu melampaui batas kemampuan kita. Melampaui batas kemampuan kita. Itu satu. Yang kedua, jika di lingkungan sekitar kita barang yang kita beli itu terlalu mewah banget. Misalnya kalian berada di suatu wilayah, di wilayah itu, atau kalian nanti ketika sudah menjadi ASN tinggal di suatu perumahan. Di perumahan itu tidak ada satu orang pun yang mempunyai kendaraan roda 4. Kemudian kamu beli yang namanya Lamborghini. Itu terlalu hedonisme. Tetapi kalau hanya sekedar yang mobil yang biasa-biasa saja, itu enggak. Jadi harus dilihat kemampuan kamu ada di mana. Terus di lingkungan itu, yang ketiga, di lingkungan itu masih ada orang yang membutuhkan, enggak? Kalau di lingkungan itu sudah berkecukupan semua, maka Lamborghini itu ya tidak terlalu mewah, biasa-biasa saja. Karena memang lingkungannya. Misalnya kalau kamu lingkungannya, kamu tinggal di Pondok Indah, kamu naik motor, ya kamu tuh anggapnya kere kan begitu. Ketika kamu beli Lamborghini ya biasa, bukan hedonisme lagi. Karena kamu dinyatakan ketika itu di Pondok Indah itu ya pasti mampu, harganya miliaran, penghasilannya kamu luar biasa, beli gitu ya, nggak hedonisme. Hedonisme itu kan harus dilihat kamu ada di mana, keberadaannya di mana. Jadi kalau mampu, lingkungan kamu mendukung, dan itu sudah menjadi hal yang biasa, ya nggak masalah. Tetapi kalau kamu tinggal di daerah kumuh, kamu di Lamborghini ya, namanya kurang ajar, terlalu hedonisme banget. Tidak peka terhadap kesusahan orang lain. Nah inilah yang dinyatakan melanggar nilai-nilai Pancasila. Bahkan kalau dalam institusi militer, polisi, itu setiap kabak-kabit itu ada batas minimal mobil yang dikendarai. Polda, Kapolda, Kapolres, itu ada standar minimal dan itu harus dipatuhi.
Nanti kalau ada yang bapaknya TNI Polri silahkan ditanyakan. Kenapa kalau Kapolres itu mobilnya harus Innova minimal? Karena itu ada standarnya. Kenapa kalau direktur utama itu harus Mercy? Ya, itu kan standar utama. Karena itu apa? Itu bisa membawa dampak kewibawaan. Karena dia berada di lingkungan yang mapan, itu nggak masalah. Tetapi yang jadi sangat bertentangan, sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila jika keberadaan kalian itu memang tidak mendukung. Walaupun kamu punyalah, kamu paling kaya di wilayah itu, tapi kamu tinggalnya di wilayah kumuh, ya kamu memang dinyatakan tidak peka terhadap lingkungan, dan itu tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi kalau kamu tinggal di Pondok Indah, Kelapa Gading, ya wajar. Misalnya, kamu tinggal di wilayah anak-anak yang mau beli HP aja susah, kamu beli HP Apple yang terbaru, ya itu kan kamu terlalu hedonisme. Tetapi kalau kamu komunitasnya mahasiswa setan, ya saya yakin Apple itu nggak terlalu mewah, karena memang ya kan, saya yakin kelihatan dari sini kan muka-muka orang kaya, gitu kan, muka-muka orang tajir kan, wajar gitu kan, dilihat dari rumahnya aja kan kelihatan mewah. Dan saya kan pernah melakukan tanya jawab kepada mahasiswa yang semester lalu. Ya tanya orang tuanya apa, orang tuanya wajar, dalam hati saya wajar penampilan kalian seperti ini. Kenapa? Karena ekonomi memang mendukung dan kamu berada di komunitas yang sama, dia nggak salah, gitu kan? Yang bermasalah itu jika di lingkungan sekitar kamu memang tidak mendukung untuk itu ya, mengenai hedonisme. Jadi harus dipandang dari dua sisi. Keberadaan kamu di mana, ya kan? Kemampuan ekonomi kamu bagaimana? Kemudian ada masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan kita atau tidak. Kalau itu tidak, kamu mau beli apapun yang paling mewah, nggak masalah. Kalau kamu tinggal di Pondok Indah, kamu tidak dikatakan hedonisme. Tetapi kalau kamu tinggal di daerah Dadap, kalau di Tangerang itu Dadap, Kusambi itu kan terkenal daerah kumuh, jadi bermasalah. Ya, Rizky Adi Junara. Ada pertanyaan? Iya Lagi? Maaf Pak. Cek. Ya, silakan Pandu. Mohon maaf Pak, tadi saya terlambat dan baru bergabung. Soalnya saya salah baca Pak. Saya kira kuliah umum di minggu ini itu sebagai pengganti kuliah hari ini Pak. Pak, saya tadi terlambat bergabung. Oh ya, apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, biasalah kalau mahasiswa kan kadang-kadang begitu. Saya dulu juga begitu, ya kan? Kalau kadang-kadang kan bacanya sekilas gitu kan ya. Nggak tahunya jadwalnya hari ini, nggak tahunya ya kemarin. Pernah saya dulu ketika waktu ujian itu lupa jadwal ujiannya. Kalau kalian lupa bisa pulang kan, kalau saya kan nggak dulu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Faisatul Imanda mau bertanya? Izin bertanya Pak. Ya silahkan Amelia Effendi. Ya, saya mau nanya, kan tadi itu LGBT itu kan bertentangan dengan Pancasila ya Pak. Ya. Tapi kan LGBT ini adanya di ranah pribadi. Nah, boleh nggak sih sebenarnya pemerintah itu membuat kebijakan atau peraturan terkait hal-hal pribadi yang nggak sesuai sama Pancasila. Terus juga kalau misalnya kayak pemutusan internet secara sepihak oleh pemerintah karena ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu apakah tidak boleh ya Pak? Padahal kan seluruh warga punya hak untuk berkomunikasi. Terima kasih Pak. Ya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Faisatul Imanda menanggapi. Mana Faisatul? Iya Pak.
Ya, silakan tanggapin pertanyaan dari Amelia Effendi. Kameranya dinyalain, Neng. Bisa diulangi pertanyaannya, Amel? Amelia Effendi, tolong pertanyaannya diulang. Iya. Jadi kan tadi LGBT itu di ranah pribadi. Nah, boleh nggak sih pemerintah itu membatasi ranah pribadi manusia yang nggak sesuai sama Pancasila? Itu, Pak. Silakan, Neng, tanggapin. Kalau menurut saya, Pak, kalau misalkan hal-hal yang di ranah pribadi terus tidak sesuai dengan Pancasila, menurut saya, dan jika telah melanggar undang-undang maupun moral etika yang berlaku di Indonesia, menurut saya pemerintah bisa aja melakukan pengaturan terhadap hal tersebut, Pak. Udah, Gimana, Pak? udah, ada lagi? Saya mau mencoba Udah menambahi, sih. Pak. Oh ya, silakan. Halo? Silakan, Alvin. Ya, Oh, iya. silakan. Masalah LGBT ya. Pertama, kita kan hidup di masyarakat. Dan di masyarakat itu pasti ada nilai dan norma yang telah berkembang di masyarakat tersebut. Nah, khususnya apalagi di Indonesia ya, nilai dan norma itu berkembang dan pada zaman dahulu itu juga menjadi dasar penyusunan dari Pancasila itu sendiri. Nah, makanya dan Pancasila itu adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi intinya kalau hidup di Indonesia itu pedomannya pertama harus ada di Pancasila. Dan apabila sudah menyimpang dari Pancasila itu sendiri, itu adalah berarti sudah menyimpang dari nilai dan norma yang berkembang di Indonesia. Maka katakanlah untuk LGBT ya berarti tidak bisa diterapkan di Indonesia. Maka dari itu untuk pembatasan HAM saya rasa boleh untuk kasus LGBT ini. Itu Pak pendapat saya. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Rizal Wahyudi. Ya, tadi saya pertama setuju sama yang dibilang Mas Alvin bahwa LGBT sendiri itu bertentangan sama nilai sosial, budaya, sama agama yang ada di Indonesia, sehingga dibatasi haknya. Sama LGBT sendiri itu kan dia memberikan dampak negatif Pak ke masyarakat. Meskipun dia sifatnya pribadi yang melakukan ya orang yang memang orang yang menganut melakukan LGBT itu memang secara pribadi, tapi dia itu tetap punya dampak negatifnya ke masyarakat. Kan kalau dia punya dampak negatif ke masyarakat artinya melanggar hak orang lain kan. Hak pribadi itu terbatasi sama hak pribadinya orang lain juga. Maka itu dia itu boleh dibatasin, karena kalau menurut saya baca itu LGBT sendiri itu tadi dia 78% itu dia menimbulkan penyakit-penyakit yang menular. Nah, itu kan artinya juga mengancam bagi orang-orang yang yang ada di sekitarnya. Terus habis itu juga angka harapan hidupnya, jadi kayak usianya, terus kan mereka kan pasti kayak karena matinya jadi lebih meninggalnya jadi usianya jadi lebih pendek. Nah, itu kan jadi kayak buat untuk generasi selanjutnya tuh loh Pak, kayak misalnya kan harusnya misalnya menikah dan punya keturunan selanjutnya. Nah, itu juga mengganggu hal tersebut. Terus juga di dampak keamanan, karena misalnya orang-orang LGBT itu karena dia terkadang nggak terpenuhi hawa nafsunya itu tadi, banyak kasus-kasus pembunuhan Pak, karena latar belakang itu ya itu tadi homoseksual. Maka dari itu menurut saya itu boleh walaupun dia sifatnya pribadi, karena dia juga mengganggu atau mengancam hak orang lain. Cukup? Cukup, Pak, Pak. boleh bertanya lagi nggak, Pak? Boleh bertanya tidak, Pak? Mau bertanya, mau menambah? Yang menanggapi Alvin sama Rizal tadi, Pak. Oh ya, silakan.
satu iman dan Pertanyaan saya kan berarti kan LGBT itu tidak dibolehkan di Indonesia. Nah, apakah sudah ada undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang memberikan sanksi berupa pidana ataupun lainnya terhadap pelaku LGBT, Pak? gitu. Nah, ada nggak? Oke ya, karena waktu menjelang terakhir, jadi gini ya, mengenai LGBT. Kenapa sih LGBTQ bisa itu dilarang? Seperti yang dikatakan oleh saudari M. Rizal Wahyudi dan saudara M. Rizal Wahyudi dan saudara Alvin ya, bahwa memang LGBT itu tidak sesuai dengan norma-norma nilai-nilai Pancasila. Itu nomor satu. Nah, kita kan tahu bahwa negara kita itu didirikan sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia adalah merupakan negara yang beragama, dan di Indonesia tidak ada satu agama pun yang mengakui akan keberadaan kaum LGBT. Semua agama di Indonesia itu menentang kaum LGBT, seperti yang disampaikan oleh saudara Rizal Wahyudi dan Alvin. Jadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama. Kemudian yang kedua, LGBT itu kan tidak sesuai dengan sosial kebudayaan kita kan, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Sosial masyarakat kita itu tidak mendukung tentang hal itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak suku dan budaya. Bahkan ada beberapa suku di Indonesia itu yang melarang menikah dengan satu marganya. Ada. Apalagi melakukan LGBT. Jadi dari segi sosial kemasyarakatan, sosial budaya, apa yang telah disampaikan oleh teman kalian, itu memang benar adanya. Kemudian yang ketiga, bahwa LGBT itu merupakan perilaku yang menyimpang. Sekarang kita lihat ya, dalam keadaan nyata, real di masyarakat, sekeliling kita, itu tidak ada yang namanya ayam jago kawin dengan ayam jago. Ayam jago ketemu ayam jago itu ribut. Nah ini laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan menikah, saya bingung itu. Ayam aja tahu gitu kan. Artinya LGBT itu adalah perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma dan nilai Pancasila. Kemudian selanjutnya LGBT itu menurut beberapa ahli kesehatan itu adalah sebuah penyakit, dan penyakit itu bisa menular. Penyakit kejiwaan. Kita lihat di calon-calon kecantikan yang kebanyakan bencong gitu ya. Itu ketika awalnya mereka tidak seperti itu, ketika mereka bergaul jadi seperti itu. Ini ada penyakit kejiwaan dan itu harus disembuhkan. Karena bisa menular. Nah, kalau dinyatakan apakah ada peraturan yang melarang tentang LGBT? Ada. Di undang-undang perkawinan kita, itu kan jelas dinyatakan bahwa namanya orang menikah itu ya laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu satu. Kemudian di KUHP pidana, kan, di pasal 421 kan sudah dijelaskan. Jika melakukan kegiatan sesama jenis itu dinamakan kegiatan cabul, dan itu melanggar kitab undang-undang pidana. Itu jadi ada ya, berdasarkan hukum pernikahan yang satu,
Yang kedua, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 21 ayat 1, bahwa secara eksplisit dinyatakan bahwa jika ada kegiatan laki-laki sama laki-laki yang menyatukan kegiatan seperti layaknya suami istri, itu dinyatakan dalam perbuatan cabul. Itu melanggar. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. So, Terima kasih Pak atas jawabannya. ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Kita ketemu hari Sabtu besok ya. Jangan lupa Sabtu besok tanggal 24 ada seminar, dan saya ingatkan pengalaman masa lalu. Kamu ingat isi dari seminar, karena kemungkinan, saya bilang kemungkinan ya, berdasarkan masa-masa lalu, itu biasanya akan dikeluarkan dalam ujian tengah semester. Jadi betul-betul kamu ingat isinya, materinya, jangan sampai nilai kamu ngabaikan, karena seminar itu adalah kayaknya sebagian besar dari soal ujiannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian sukses semua. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, dan kalian boleh meninggalkan rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Yuk.